Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal Production Order Quantity alias POQ. Contoh soal kita kali ini saya ambil dari slide PPT kuliah, sebenarnya itu dari buku High Surrender juga. Baik, kita mulai. Nah, ceritanya ada sebuah perusahaan di mana dia selain menjual barangnya, dia juga memproduksi barang yang dia jual tersebut. Nah, diketahui permintaan dari barang yang dia jual adalah 1000, ini salah ya, adalah 1000 unit, bukan 1000 dolar, jadi adalah 1000 unit setahun. Jadi dalam satu tahun terdapat penjualan 1000 unit produk dia. Lalu setup cost atau ordering costnya adalah 10 dolar per order gitu. Lalu diketahui pula bahwasanya holding costnya adalah 0,5 dolar per unit selama satu tahun. Nah, diketahui juga rate produksi adalah 8 unit per hari. Ini artinya dalam satu hari dia mampu menghasilkan 8 unit produk. Dan diketahui juga rate demand atau permintaan sebanyak 4 unit per hari. Artinya dalam satu hari terdapat permintaan atau penjualan sebanyak 4 unit produk. Nah, yang kita pengen tahu adalah sekarang Q bintang dan annual total cost-nya. Kita hitung dulu untuk Q bintangnya sesuai dengan rumus production order quantity. Rumus Q bintangnya adalah akar dari 2DS per H dikalikan 1 min D per P. Kenapa kita memakai rumus dari POQ untuk contoh kasus ini? Karena perusahaan ini kalau kita lihat dia cocok menggunakan model POQ. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya rate produksi dan sekaligus juga rate demand gitu ya. Itu artinya dia menjual barang yang dia produksi sendiri, sehingga kita bisa memakai model ini ketimbang EOQ. Oke, untuk mencari Q bintang kita tinggal memasukkan informasi yang sudah kita ketahui ke dalam rumus gitu ya. Akar 2 D-nya adalah 1000 permintaannya dikalikan setup cost-nya adalah 10, lalu dibagi dengan H-nya 0,5 dikalikan dengan 1 min D-nya adalah 4 unit per P-nya adalah 8 unit gitu. Nah, jadi diperoleh akar kalau kita hitung 80.000, sehingga nanti muncul angka 282,8 unit, atau kalau misalnya kita bulatkan itu menjadi 283 unit produk. Baik teman-teman, dari rumus ini kita mendapatkan angka 283. Artinya apa? Artinya agar kita memperoleh total cost minimum, sebaiknya kita memesan dalam jumlah 283 unit ini, atau memesan sesuai dengan perhitungan dari Q bintang. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari annual total cost. Annual total cost rumusnya sama seperti EOQ secara garis besar, yaitu annual holding cost ditambahkan annual setup cost. Hanya saja nanti ketika mencari holding cost-nya itu akan berbeda dengan model yang lain atau model sebelumnya. Untuk kasus production order quantity, maka annual holding cost-nya rumusnya adalah Q per 2 dikalikan H, ada pengalinya 1 min D per P gitu ya, lalu ditambahkan dengan annual setup cost D per Q dikali S. Sekarang kita masukkan saja informasi yang telah kita ketahui. Jadi di Q per 2, Q-nya kita ambil dari Q bintang ya, 283 dibagi 2 dikalikan H-nya adalah 0,5 dikalikan 1 min D-nya adalah 4, terus P-nya 8, ini adalah H-nya, lalu ditambahkan sekarang annual setup cost-nya untuk D-nya adalah 1000 dibagi Q-nya kita ambil dari Q bintang ini yang sudah kita hitung tadi, yaitu 283 dikalikan dengan setup cost-nya 10. Oke.
Nah, ini setelah kita hitung untuk annual holding cost-nya, ternyata kita mendapatkan angka 35,375 dolar ditambah annual setup cost-nya. Setelah kita hitung-hitung, ternyata 35,33, sehingga total cost-nya adalah 70,71. Oke teman-teman, ini adalah total cost yang kita peroleh jika kita memesan sejumlah Q bintang. Lihat, ini Q bintang yang saya masukkan di sini adalah 283 hasil perhitungan sebelumnya. Nah, ini dipercaya sebagai total cost minimum, gitu ya, karena kita menggunakan Q-nya itu asalnya dari perhitungan Q bintang yang ini, gitu. Nah, ciri lain dari total cost yang minimum adalah di mana annual holding cost itu sama dengan annual setup cost. Kita lihat, ini angkanya nggak beda jauh ya, jadi bisa dianggap sama. Ketika annual holding cost sama dengan annual setup cost itu sama, maka dipercaya bahwasanya itu adalah kondisi total cost minimum.